Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh, jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah yang udah liburan lama nih ya. Tuh lihat tuh perutnya tuh makan rendang ya, sekarang udah mulai kerja lagi. Bapak-bapak yang biasa sarungan sekarang udah pakai kemeja lagi. Ibu-ibu biasa pakai daster sekarang udah rapi-rapi, udah cantik. Masya Allah, sehat Bu semuanya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah juga, yuk kita belajar sama-sama di pagi hari ini. Nah kita itu kan sekarang udah mulai pada bekerja lagi. Banyak juga yang mempertanyakan, ini kenapa sih kita tuh harus kerja keras, sementara kan di dunia ini cuma sementara, harta yang kita kumpulin itu gak akan dibawa mati. Nah emang sebenarnya kalau dalam Islam itu kita memang harus bekerja keras atau gimana? Ini pas banget karena tema kita di pagi hari ini Masya Allah luar biasa. Temanya adalah kenapa kita harus bekerja keras. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak untuk tema kita di pagi hari ini. Untuk jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan yang masih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Ada tayangan mengenai dampak efek tarif Trump 32% ke Indonesia. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Dalam papan besar berjudul Reciprocal Tariffs yang dirilis 2 April kemarin, Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut di antara 160 negara lainnya. Indonesia disebut telah menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Ada juga Tiongkok yang terkena tarif balasan 34% dan Vietnam 46%. Nah ini mungkin salah satu faktor nih Ustazah kenapa kita harus bekerja keras ya kan. Karena kan otomatis juga akan menambah biaya suatu nilai ya produk. Tambah naik semua ya. Betul, karena imbasnya kemana-mana. Nah Ustazah, ini pertanyaan aku juga nih orang awam ya yang mungkin memang butuh jawabannya. Kenapa sih manusia itu harus bekerja keras kalau misalnya Allah kan katanya maha kaya gitu ya. Katanya setiap manusia itu sudah ditetapkan rezekinya. Kenapa enggak sih Allah itu langsung aja jamin kamu tuh punyanya segini selama hidup, kamu misalnya 10 miliar, kamu 5 miliar gitu. Nah, apakah memang di dalam Islam juga sebenarnya kita diharuskan untuk bekerja keras atau ya seadanya aja yang penting ibadah atau gimana? Mohon penjelasan. Tulang gitu iya, ya. Ustazah mohon penjelasannya ya silakan. Terima kasih Kak Mikdad, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana serta bunda-bunda soleha dan ayahanda yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda-bunda soleh serta ayahanda dan pemirsa yang ada di rumah, kenapa sih? Kan Allah maha kaya. Terus kenapa kita harus masih disuruh kerja juga? Kan Allah mau tinggal kasih aja. Nah buat pemirsa, kenapa sih kalau kita makan harus masak dulu? Kenapa sih kalau kita yang namanya mau makan itu harus belanja dulu? Bisa aja kita ngomong gini, udah gak usah makan, ntar juga lapar lagi. Udah baju gak usah dicuci, ntar kotor lagi. Udah ya kan, jadi kalau bilang kenapa sih? Nah kita sebagai hamba Allah nih ya pemirsa, ya kudu ngikutin perintah Allah. Nah karena apa? Kalau Allah bilang dalam surat Al-Quran, i'malu, bekerja sajalah. Ya kan, karena apa? Masing-masing orang diberikan atas bakatnya. Jadi kalau bilang kenapa harus bekerja? Kan Allah maha kaya. Satu, pemirsa. Jemaah. Dia bengong aja. Satu, karena kita harus ikhtiar, berusaha untuk mendapatkan apa yang kita ambil manfaatnya. Ihris alama yanfa'uka. Berusaha aja dulu. Nih buat anak muda nih. Kenapa sih nggak langsung nikah aja? Lah kalau langsung nikah nggak pakai taruh gimana? Mana enak, harus kenal dulu. Ya kan? Kenapa sih anak sekolah harus sekolah? Kan bisa langsung nanti kerja. Lah kalau sekolah nggak pakai ujian, nggak pakai tes, bagaimana bisa naik kelas? Jemaah. Karena pertama ikhtiar, kedua dunia adalah tempatnya kita bekerja. Dunia darul bala wal imtihan. Dunia adalah tempatnya bala, ujian dan juga segala macam imtihan. Jadi kalau kepengen enak ya di sorga.
Kalau kepengen enak ya udah kita bahasanya mati. Mati juga nggak nyelesain masalah. Ada lagi ujian di akhirat. Jadi rezeki kita itu harus ada yang kita usahakan bekerja. Yang kedua ada yang Allah jamin kayak anak bayi misalnya. Nggak kerja tapi dapat makanan. Ada rezeki karena kita bersodako. Ada rezeki karena kita ini berusaha. Jadi pemirsa. Jadi kalau yang namanya kita bekerja itu memang untuk ikhtiar. Dan kedua mengikuti perintah Allah. Ketiga niatnya kita untuk apa nih? Apakah kerja untuk memperkaya diri? Kalau kita pengen kaya raya boleh. Asalkan kita tetap berbagi. Tapi ingat kita pastinya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Mati, rakyat biasa, mati. kakak Mikdad. Jadi kita Tapi harus bener. ikhtiar walaupun Allah Maha Kaya tetap ada Benar. usaha. Bagus banget analoginya. Jadi kayak ujian dulu gitu ya. Iya. Kita menjemput aja rezeki, masalah kita dapatnya berapa urusan Allah gitu ya. That's right. Waduh, that's right. Masya Itu Allah. kanan. Baik, terima kasih Ustazah Lulu. Iya, makasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ini pagi-pagi kita udah ngomongin rezeki, mudah-mudahan jadi magnet rezeki buat kita ya. Amin, Amin, amin ya Allah ya Rabbal Rabbal Alamin. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton lagi nih, ada tayangan mengenai sempat PHK massal. Sekarang siap terima kembali 1.125 pekerja. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Alhamdulillah, ini tuh kayak apa ya, nafas gitu ya. Karena kita tuh ngelihat beberapa berita akhir-akhir ini, Ustaz Sam agak ngeri, banyak gitu, yang bangkrut gitu, pabrik-pabrik. Nah ini tuh alhamdulillah malah ditarik kembali. Kita harus bersyukur ya kalau misalnya kita masih punya pekerjaan, masih harus Alhamdulillah. bangun pagi-pagi untuk kerja ya Ustaz Sam ya. Betul, karena itu juga sekaligus menjaga harga diri. Itu dia betul sekali. Betul. Nah Ustaz Syam masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Bener Ya. gak sih sebenarnya menurut Islam itu definisi kerja keras itu yang kayak gimana sih Ustaz Syam? Apakah kita tuh harus loyal terhadap satu orang, satu perusahaan gitu sampai kita tua nanti gitu ya? Atau ya udah hidup biasa-biasa aja. Maksudnya jangan loyal-loyal banget. Yang penting kita cari mana tempat yang nyaman. Karena banyak juga yang udah kerja puluhan tahun tapi nggak dihargai. Misalnya gajinya nggak naik atau gimana. Nah ini mohon penjelasannya. Silakan Guru. Baik, terima kasih Kak Mikdad, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kami yang ada di rumah. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah. Jadi kalau berbicara dalam Islam bekerja itu seperti apa sih? Mesti semuanya karena alasan ibadah. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kegiatan tersebut disebut ibadah? Kalau niatnya benar. Ya, jadi yang membedakan ini ibadah dengan ini bukan ibadah adalah dengan niatnya. Jadi kalau dikatakan dalam Islam gimana sih definisi bekerja keras itu? Bekerja keras itu adalah jangan sampai apa yang kau lakukan sudah capek-capek, kau luangkan waktumu, kau luangkan tenagamu tapi tidak ada pahalanya karena tidak ada niatnya. Maka niatkan bekerja itu sebagai ibadah. Sebagaimana Nabi Daud alaihi salam dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Daud itu menjadi a'badan nas, salah satu hamba Allah yang terbaik, kata Nabi Muhammad SAW, itu dipujinya karena apa? Karena Nabi Daud itu bekerja bukan karena jabatannya, tapi sampai tangannya ini ada bekas-bekas karena dia adalah seorang pandai besi, subhanallah. Jadi pekerjaan itu kenapa bagaimana disebut dengan pekerjaan kerja keras? Kalau diniatkan ibadah, itu dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, bekerja keras dalam Islam gimana sih definisinya? Kalau diniatkan untuk
untuk menjaga amanah. Ada seorang loyal kepada pekerjaannya. Dia pokoknya meluapkan segalanya. Kenapa? Karena menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Baik itu amanah dari Allah ataupun amanah dari sesama manusia. Kenapa ada orang menjaga ini sekali? Menjaga dia etos kerjanya. Karena dia sedang menjaga amanah dari Allah dan juga menjaga amanah dari sesama manusia. Aduh, Masya Allah. Ini keren banget karena selama ini yang kita pikirin itu kerja keras tuh kerja fisik yang banting tulang. Enggak juga Tapi dong. ternyata perihal hati juga kita butuh kerja keras. Ih, betapa banyak orang yang bekerja kelihatan ini tapi hatinya ogah-ogahan. Itu dia. Susah nggak dapat pahala dong. Iya, Masya Allah, keren banget. Terima kasih guruku, Iya, Sasha sama-sama. penjelasannya. Masya Allah, baik jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini kita masih akan kembali membahas tentang tema kita, Masya Allah. Kenapa kita harus bekerja keras? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.